Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, jumpa lagi dengan pelajaran fisika. Bagaimana biasa bahwa Bapak selalu menampilkan pembelajaran dengan video pembelajarannya, karena dalam video tersebut banyak animasi-animasi yang Bapak tampilkan untuk memudahkan kalian memahami konsep-konsep fisika yang abstrak, sehingga dengan animasi tersebut yang abstrak bisa terlihat dengan jelas. Mari kita ikuti pembelajarannya. Nah, anakku sekalian, hari ini kita akan belajar vektor analisis. Apa itu vektor analisis? Vektor analisis adalah vektor yang nanti akan diuraikan ke dalam komponen-komponennya pada grafik kartesius, yaitu grafik sumbu X dan sumbu Y. Karena nanti akan membentuk sudut, maka kita harus kenal dulu yang namanya besaran sinus, kosinus, dan tangen. Oleh karena itu, di awal pembelajaran ini kalian harus berusaha untuk menghafalkan besarnya sinus, kosinus, dan tangen pada sudut-sudut istimewa. Seperti ini anak sekalian. Kita lihat bahwa yang dimaksud sudut istimewa adalah sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 37, 45, 53, 60, dan 90. Nah, sudut-sudut ini sudah mempunyai besaran yang diketahui pada sinusnya, pada kosinusnya, dan pada tangennya. Misalkan kita lihat berapa besar sinus 37? Misalkan sinus 37 derajat. Maka kita tinggal lihat saja ini 37. Nah, berarti ini 0,6. Berapa cosnya? Kita lihat sini 0,8. Oke. Berapa besarnya sinus 53? Kita tarik. Ini 53, ini sinus 0,8, kalau cosnya 0,6. Ya, ini disebut dengan sudut-sudut istimewa. Maka dari itu berusaha kalian anak usaha untuk menghafalkannya, sehingga pada saat nanti bertemu pada soal kalian sudah tahu besarnya. Berikutnya baru kita pelajari vektor analisisnya. Kita lihat dulu vektor komponen. Apa yang dimaksud dengan vektor komponen? Vektor komponen adalah vektor yang dihasilkan dari proyeksi sebuah vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, kita lihat contohnya seperti ini. Ya, misalkan gambarkan vektor komponen dari vektor A berarah 60 derajat terhadap sumbu X positif. Kita lihat. Nah, ini sumbu X, sumbu Y-nya atau grafik kartesiusnya. Ini besar sudutnya 60 derajat, maka vektornya seperti ini. Nah, inilah dia vektor A. Vektor A ini bisa diproyeksikan ke sumbu X dan juga ke sumbu Y. Nah, hasil proyeksinya disebut dengan komponen vektor. Kita lihat. Nah, ini merupakan vektor komponen merupakan vektor komponen dari vektor A, dinamakan dengan AX. Kemudian vektor komponen terhadap sumbu Y disebut dengan AY, yang arahnya ke atas. Nah, seperti itu anak sekalian untuk menentukan vektor komponen dari sebuah vektor. Berikutnya coba kita cari berapa besarnya masing-masing vektor komponen tersebut. Ya, untuk mengetahui kita hafalkan dulu, kita lihat dulu caranya. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu besar sudut tetanya. Apa itu sudut teta? Kita lihat. Sudut teta
adalah sudut lancip nih. Sudut theta adalah sudut lancip yang dibentuk antara sumbu X dengan garis vektor, ya. Jadi theta itu adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya di bawah 90 derajat. Dari 0 ke 90 derajat itu disebut dengan sudut lancip. Yang ketiga, jika hasil proyeksi vektor komponen menghadap ke kanan untuk sumbu X dan ke atas untuk sumbu Y, maka bernilai positif, dan sebaliknya. Kalau AX mengarah ke bawah, AX mengarah ke kiri, AY mengarah ke bawah, itu berarti negatif. Nah, kita lihat contohnya. Untuk AX dia menggunakan cos, berarti A cos theta. Untuk AY menggunakan sin theta. Jadi AX sama dengan A cos theta, AY sama dengan A sin theta. Kita lihat contohnya sekarang. Oke. Gambarlah dan tentukan besar vektor komponen dari vektor-vektor berikut. Ya. 1. Vektor F 40 Newton berarah 60 derajat terhadap sumbu X positif. 2. Vektor F 100 Newton berarah 150 derajat terhadap sumbu X positif. 3. Vektor V 80 Newton berarah 210 derajat terhadap sumbu X. Nah, anak sekalian, ini ada sudut 60, 150, 210. Apakah ini sudah merupakan theta? Kita lihat definisi awalnya, bahwa theta adalah sudut lancip. Berarti ini sudut lancip, ini bisa jadi theta. Ini sudut tumpul, ini bukan theta. 210 ini bukan theta, ya. Jadi yang theta adalah 60 derajat. Sudut-sudut ini apa jadinya? Sudut-sudut ini adalah sudut arah vektornya, ya. Sudut arah vektornya. Kita lihat misalkan, kita jawab nomor 1, ya. Nomor 1 itu F besarnya 40 Newton, arah 60 derajat, berarti ke sini. Nah, oke. Nah, ini adalah F 40 Newton. Berapa vektor komponen terhadap sumbu X-nya? Ini Fx-nya ke arah kanan, berarti dia positif. Kemudian ini Fy-nya ke arah atas, berarti dia positif juga. Maka berapa besarnya? Fx adalah F cos theta, berarti F-nya adalah 40, cos theta-nya adalah cos 60. Cos 60 kamu lihat tadi daftar di awal bahwa cos 60 adalah setengah. Maka 40 dikalikan setengah sama dengan 20 Newton. Berarti komponen vektor terhadap sumbu X-nya adalah 20 Newton. Fx-nya 20 Newton. Sekarang Fy-nya. Fy F sin theta, berarti 40 kali sin 60. Maka sin 60 setengah akar 3, berarti 40 kali setengah akar 3. Maka Fy-nya sama dengan 20 akar 3. Berikutnya kita lihat nomor 2 sekarang. Nomor 2, arah vektornya 150 derajat terhadap sumbu X positif. Berarti kalau kita gambar seperti ini. Oke. Ini 150 derajat. Nah, ini 150 derajat. Berarti vektornya ke sana. Nah, ini vektor F-nya, besarnya 100 derajat. Berarti kita lihat sekarang, apakah 150 derajat itu sudah theta? 150 derajat itu sudut tumpul, berarti dia bukan theta. Kalau gitu di mana tetanya? Berarti tetanya ini. Karena theta itu adalah sudut yang dibentuk antara sumbu X dengan garis vektor. Berarti ini tetanya. Kita lihat vektor komponennya sekarang. Vektor komponen Fx-nya ke arah kiri, nanti negatif hasilnya. Kemudian Fy-nya ke arah atas, berarti positif. Nah, kemudian berapa tetanya? Tetanya adalah 180 dikurang 150 sama dengan 30 derajat. Berarti tetanya 30 derajat. Ini 30. Maka baru kita bisa cari Fx adalah min F cos theta. Kenapa min? Karena arahnya ke kiri, ya. Berarti di sini 100
dikali dengan cos 30 derajat. Berarti min 100 dikali setengah akar 3. Ya, dengan min 50 akar 3. Sekarang FY F sin theta arahnya ke atas berarti positif. Maka F sin 30 itu setengah jadi 50. Berikutnya kita lihat nomor 3. Arah vektornya 210 derajat. Besarnya 80 Newton. Berarti gambar seperti ini. Nah, ini 210 derajat. Apakah ini sudah merupakan theta? Nah, ini bukan theta anakku sekalian. Kenapa? Karena theta itu adalah sudut lancip. Nah, ini ada dua kemungkinan. Bisa ini, bisa yang ini. Kita kembalikan ke definisi awal, bahwa sudut theta adalah sudut lancip yang dibentuk antara sumbu X dengan garis vektor. Berarti tetanya yang ini. Yang ini bukan theta. Kenapa? Karena ini terhadap sumbu Y. Berarti kita lihat tuh komponennya. Ini komponen Fx-nya, berarti dia ke arah kiri, negatif. Fy-nya juga ke arah bawah, berarti juga negatif. Nah, tetanya mana? Tetanya berarti, nah ini teta. Tetanya adalah 210 dikurang 180. Nah, ini tetanya jadi 30 derajat. Maka kalau sudah kita tentukan tetanya, baru bisa dicari vektor komponennya. Fx dengan F cos theta negatif, ingat karena ke kiri, berarti 80 cos 30. 80 negatif 80 dikali dengan setengah akar 3. Setengah min 40 akar 3. Fy min juga, Fy itu min karena ke bawah. Berarti 80 sin 30 min 80 setengah jadi min 40. Jadi dua-duanya min. Berikutnya anak sekalian, kita lihat menghitung besar dan arah resultan vektor. Nah, kalau pada grafik kartesius itu vektornya lebih dari 1, seperti ini, ya, ini 10 Newton, sudutnya 60, ini yang ini 20 Newton, yang ungu, berarti ada dua vektor. Nah, berarti kita cari komponen vektor F1X dan F1Y. Juga kita cari komponen vektor F2X dan F2Y. Nah, ini anakku sekalian, 60 dan 30 ini sudah merupakan theta, karena dia sudut lancip dan dibentuk antara sumbu X dengan vektornya. Nah, rumusnya itu nanti jumlah resultan dari vektor komponen terhadap sumbu X dikuadratkan ditambah dengan resultan vektor terhadap sumbu Y, kuadrat di akar saja. Ya. Arahnya tangen theta RY dibagi dengan RX, ya. Oke. Ini tadi ini F1-nya, ini F2-nya. Oke. Nah, ini F1X, ini F1Y. Ya, F1X ke arah kanan, F1Y ke arah kiri, ke arah atas. Nah, F1X berarti F cos theta, tetanya 60. Akan jadi seperti ini. 10 kali cos 60 dengan 10 kali setengah 5, jadi F1X-nya. F1Y-nya sama dengan 5 akar 3. Kita lihat F2X. F2X adalah ke arah kiri, negatif. F2Y-nya ke arah bawah, yang negatif juga. Ya. Berarti F2X negatif F cos theta 20 cos 30 dengan min 10 akar 3. Kemudian F2Y-nya min juga, jadi min 10 Newton. Nah, setelah kita temukan masing-masing komponen vektornya, anakku sekalian, baru kita lihat
Di sini terhadap sumbu X ada dua komponen vektor, yaitu F1X yang ke arah kanan, F2Y yang ke arah kiri. Maka Rx-nya berarti dikurang F1X dikurang F2Y karena ke kiri. Berarti di sumbu X ada dua juga komponen vektor, ada F1Y ke atas, ada F2Y ke kiri, maka akan dikurang juga. Sehingga kita lihat komponen vektornya sekarang. Rx sama dengan F1X ditambah dengan F2X, berarti 5 dikurang 10 akar 3. 10 akar 3 ini 17, berarti 5 dikurang 17 dengan 12. Ry ditambah berarti dikurang sini 5 akar 3 dikurang 10. 5 akar 3 berarti 8,5 dikurang 10 negatif 1,5. Kalau sudah ketemu tinggal dimasukkan ke rumus berikut ya. 12 min 12 kuadrat yang ini min ditambah dengan min 1,5 kuadrat ya. Kemudian untuk arah resultannya tinggal pakai tangen theta aja. Tangen theta Ry dibagi Rx dengan 1,5 dibagi dengan 12 ya. Berikutnya kalian kita lihat ya, berikutnya mari berlatih soal. Silakan kamu kerjakan soal-soal berikut ini. Cuma 4 soalnya, nggak banyak. Demikian aku sekalian pertemuan kita pada hari ini. Selamat berlatih, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.